Shalom, selamat pagi. Mari kita lihat firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan kita baca pada pagi ini yaitu di dalam kitab Amsal 18 ayat 12. Kitab Amsal 18 ayat 12. Firman ini berkata, "Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan." Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, apa yang dimaksud dengan kerendahan hati mendahului kehormatan? Kerendahan hati itu arah, bukan tujuan. Atau dalam bahasa Inggrisnya adalah humility is direction, not destination. Tidak ada seorang pun yang sudah berhasil untuk bersikap rendah hati. Tetapi yang terpenting adalah terus menjalani hidup dengan sikap rendah hati dari hari ke hari. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, sikap rendah hati adalah suatu sikap yang sangat baik dan harus kita kembangkan. Orang yang rendah hati dapat menguasai diri dengan baik. Pesan yang mau Tuhan Yesus sampaikan kepada kita adalah bagaimana sikap rendah hati yang harus dimiliki oleh orang yang percaya. Ada 3 ciri orang yang rendah hati menurut firman Tuhan yang harus kita pahami bersama-sama. Yang pertama, orang yang rendah hati adalah orang yang mau terus belajar. Keinginan untuk terus belajar menunjukkan bahwa orang itu merasa bahwa ia bukanlah pribadi yang paling sempurna. Ia tetap mau belajar karena ia merasa bahwa sebagai manusia ia tentu merasa banyak kekurangan. Ciri orang tersebut dapat kita lihat di dalam kitab Mazmur 25 ayat 9. Kitab Mazmur 25 ayat 9. Orang itu harus membuka hati dan mengizinkan Tuhan berbicara ke dalam hidup dan mau melakukan semua yang diajarkannya. Yang kedua, orang yang rendah hati adalah orang yang mau mendengarkan orang lain. Keinginan untuk mau mendengarkan orang lain berarti kita tidak mengutamakan pendapat kita atas sesuatu. Nah, ciri orang tersebut dapat kita lihat di dalam kitab Amsal 23 ayat 9. Kitab Amsal 23 ayat 9. Di sini kita diperintahkan untuk menjadi orang yang mau mendengarkan orang lain. Yang ketiga, orang yang rendah hati adalah orang yang bersabar. Bersabar di sini bahwa segala sesuatu itu ada waktunya dan mau menunggu waktu Tuhan. Artinya adalah kita dituntut untuk menjadi seorang pribadi yang terbuka dan bijaksana sebelum memutuskan segala sesuatu. Maka dari itu kita harus memiliki kesabaran. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, aplikasi yang harus kita ketahui adalah Allah tidak menginginkan kita hidup dalam kesombongan. Prioritas kita saat ini harus tetap mengutamakan Allah dalam melakukan segala sesuatu. Sehingga apapun yang kita kerjakan saat ini itu hanya untuk memuliakan nama Tuhan, yaitu dengan cara mau terus belajar, mau mendengarkan orang lain, mau bersabar,
Nah, semuanya itu adalah bentuk kerendahan hati yang perlu kita miliki bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Amin.